Selamat malam, adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng sebelum tidur yang berjudul Kisah Rakyat Indonesia. Putri Tangguk. Putri Tangguk sendiri adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah Jambi. Yuk, siapkan dirimu untuk petualangan yang menakjubkan dari negeri dongeng. Pada zaman dahulu kala di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Danau Kerinci, hidup seorang perempuan bernama Putri Tangguk dengan suaminya dan 7 orang anaknya. Dia bernama Putri Tangguk karena keajaiban yang dimilikinya, yaitu dia memiliki sawah seluas Tangguk. Walaupun demikian, jika dipanen hasil sawahnya itu banyak sekali. Setiap Putri Tangguk sudah menuai semua padinya di sawah itu dan meletakkannya di dalam ambung. Padi di sawah itu muncul lagi dan menguning masak. Dituai lagi, muncul lagi dan begitu seterusnya. Semua lumbung padi yang besar-besar sudah penuh hasil ketekunan Putri Tangguk bekerja siang dan malam. Tetapi sangat disayangkan, karena mengurus sawahnya, dia mengabaikan tugasnya sebagai ibu, yang harus mengurus anaknya, dan sebagai warga masyarakat yang hidup juga harus bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Pada suatu malam, Putri Tangguk berkata kepada suaminya bahwa dia sudah capek menuai padi berhari-hari untuk mengisi lumbung, tidak sempat mengurus anak-anak, dan tidak sempat bergaul dengan tetangga. Jadi dia akan berhenti menuai setelah dia memenuhkan lumbung padinya yang ke-7. Suaminya menyetujui pendapat istrinya. Pagi-pagi Putri Tangguk sudah pergi ke sawah bersama suami dan anak-anaknya. Tiba-tiba Putri Tangguk terpeleset meskipun mereka berjalan sangat hati-hati. Dia terjatuh dan marah-marah sambil berkata, "Jalan kurang ajar. Biarlah nanti padi-padi yang kutuai kuserahkan di sini sebagai pengganti pasir agar engkau tidak lisin lagi." Apa yang diucapkannya itu benar-benar dilaksanakannya. Hampir semua padi hasil tuaiannya diserahkannya di jalan licin itu. Sampai jalan itu tak licin lagi. Dan sejak itu dia tidak pernah ke sawah lagi. Sebagai penggantinya Putri Tangguk bekerja menenun kain untuk membuat baju untuk dirinya, suami dan anak-anaknya. Sampai akhirnya padinya di lumbung habis dan tidak ada lagi yang akan dimakan. Putri Tangguk masih punya harapan di sawah, masih ada padinya. Tetapi apa yang didapatinya hanyalah rumput tebal. Dia sangat sedih dan kecewa. Saat itu barulah dia teringat akan kesalahannya, yaitu menganggap padi itu hanya pasir, diserahkan di jalan becek agar tidak licin. Sehingga dia mendapat kutukan. Pada malam harinya Putri Tangguk bermimpi, seorang tua datang menemuinya dan berkata, "Putri Tangguk, tepat benar namamu itu ya, punya sawah seluas Tangguk. Tetapi kalau dipanen padinya bisa mengisi dasar Danau Kerinci sampai ke langit. Sayang, engkau pernah meremehkan padi-padi tersebut dengan menaburkannya di jalan sebagai pengganti pasir. Tahukah engkau Putri Tangguk, padi yang engkau serahkan itu ada setangkai padi hitam. Itu adalah raja kami. Tapi karena raja kami yang engkau perlakukan seperti itu, kami semua marah. Kami tidak akan sengsara. Anak cucumu akan sengsara. Rezekimu hanya seperti ayam. Hasil kerja sehari, pas untuk makan sehari. Tidak makan kalau tidak bekerja dahulu, seperti ayam, mengais dulu baru makan." Setelah terbangun, dia menyadari perbuatannya, dia sedih dan sangat menyesal. Tetapi dia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam mite ini terdapat pelajaran bahwa seseorang itu tidak boleh berbuat sombong dan takabur, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Putri Tangguk malam ini. Semoga adik-adik bisa tidur nyenyak dan bermimpi indah. Selamat malam dan sampai jumpa di dongeng berikutnya.